Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita, bersemangat dalam menjalani aktivitas. Kita sampai pada Injil Matius pasal 21 dan kita akan membaca ayat 1-3. Tertulis demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang karyawan yang tidak mau mengikuti instruksi dari atasannya, pastilah tidak akan bisa lama bekerja. Sebab kemungkinan terbesar adalah dia akan mendapatkan surat peringatan dan selanjutnya surat penghentian hubungan kerja. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, sebagai anaknya, tapi juga sekaligus sebagai hambanya dan juga muridnya, kita hendaknya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Salah satu kriteria seorang murid adalah mau disuruh. Dan kalau kita melihat di Matius 21 ayat 1-3 ini, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mengambil seekor keledai yang tertambat beserta dengan anaknya. Perintah ini kedengarannya aneh, saudara. Dan kalau seandainya para murid berpikir secara logis dengan pikiran mereka, mereka mungkin akan bertanya-tanya, apakah benar ada seekor keledai yang tertambat beserta dengan anaknya? Dan mengapa keledai itu harus diambil? Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa menghalangi ketaatan pada perintah Tuhan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, 2 orang murid yang disuruh oleh Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan. Nah, salah satu karakter dari seorang murid, seperti yang nyata dalam ayat ini, adalah mau dan rela untuk disuruh. Seberapa sering saudara menolak suruhan? Mungkin saudara pernah disuruh oleh orang tua membeli bumbu dan bahan makanan di sebuah warung dekat rumah. Atau saudara di tempat kerja tidak mau dan tidak bersedia untuk disuruh. 2 orang murid Tuhan Yesus ini mau melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Sekalipun mereka mungkin berpikir bagaimana bisa, tapi mereka melakukannya dengan penuh ketaatan. Dalam bahasa Yunani, kata murid disebutkan dengan istilah matetes. Dan istilah matetes ini, yang artinya adalah murid dalam bahasa Indonesia, berbicara tentang pribadi yang meniru gaya hidup dari guru, yang di sini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan selain meniru gaya hidup Sang Guru yang agung, kita dikehendaki untuk taat dalam keseharian kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Biasanya ego kita menghalangi sikap kerelaan dalam mengikuti perintah Tuhan. Sikap mementingkan diri sendiri, merasa sombong lebih daripada orang lain, bahkan lebih daripada Tuhan, membuat kita tidak mau disuruh-suruh. Apalagi kalau suruhan atau perintahnya terdengar tidak logis dalam pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema firman Tuhan buat kita? Jadilah pribadi yang rela, taat kepada perintah Tuhan, melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Karena dengan demikianlah hati Tuhan disenangkan dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki sikap
yang benar sebagai seorang murid, yaitu bersedia dan taat untuk melakukan perintah Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami, dan pimpin kami Roh Kudus untuk melangkah selalu dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.